Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillahi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Datuk Karamah Palu, PPG PAI batch 2 tahun 2024 dengan NIM 241700-522. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja, praktik mengajar di kelas 7 SMP Negeri 2 Pasangkayu. Sekian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih sempat berkumpul di kelas kita ini guna untuk melanjutkan pembelajaran kita di materi atau mapel pendidikan agama Islam. Ya, salawat dan salam semoga tetap terkirimkan, tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jadi anak-anak sekalian, kita pertemuan pertama pada hari ini. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini ada beberapa ilmu yang kita bisa dapat, yang kita harapkan. Tapi sebelum Bapak lanjut untuk materi hari ini, saya setidaknya kalian semua dulu cek masing-masing mejanya atau di bagian tasnya, siapa tahu berantakan, silakan rapikan dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan rapikan ya. Dulu karena pelajaran yang itu kalau sudah rapi ya, silakan coba cek di bagian mejanya sempat ada sampah yang berserakan, silakan diambil ya. Kebersihan lingkungan tetap terjaga. Oke, sudah? Oke. Sekarang sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Oke. Baik, untuk kali ini karena kebetulan muka-mukanya baru-baru semua, saya pimpin saja dulu doa untuk pertama kita hari ini. Ikuti setelah saya ya. Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Amin. Baiklah, pada hari ini materi yang kita mau paparkan atau yang saya ajarkan ke anak semua tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau cek kehadiran dulu. Bagaimana pada kelas? Oke, karena saya lihat di absen memang ini saya perhatikan jumlah siswanya itu 8 orang ya. Kebetulan ini hanya alhamdulillah saya semua ya, itu yang kita harapkan. Karena sekali lagi ya, percuma kita kaya tapi kalau tidak dikasih nikmat kesehatan sama saya, tidak bisa mengikuti rutinitas ya, kesehatan yang lebih penting. Oke, kita lanjut ke materi ya. Jadi yang kita mau bahas sekarang adalah tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita masuk di pembahasan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, ya, ingat dua ini, ya, dua
kita pedoman sebagai umat Islam sebagai petunjuk hidup. Sering dengar ceramah di malam-malam tarawih? Biasa dengar? Ceramah begini biasa. Barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu pahalanya 10 kali lipat pada bulan-bulan seperti ini. Berarti ada apa ketika kita membaca Al-Quran? Hadis yang menjelaskan bahwa ketika orang membaca Al-Quran itu ada pahalanya, dan setiap huruf itu ada pahalanya. Ya. Mungkin kalian sudah tahu karena pasti di setiap di rumahnya kalian pasti kalau sudah masuk yang mengaji pasti disuruh sama orang tuanya. Betul mengaji itu. Ya, pasti ada penyampaian seperti itu sampai orang tua. Oke? Kita masuk ke materi. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum saya lanjut, saya mau tes dulu ya. Saya mau tes dulu terkait pemahaman kalian Al-Quran itu apa. Ya, Rangga, bisa sebutkan Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Hadis adalah Sabar, saya tanya Al-Quran, jangan terlalu semangat ya. Oke, selanjutnya Asli, coba berdiri. Al-Quran itu apa? Coba berdiri. Coba. Ya, Al-Quran apa? Menurut kamu ya. Menurut kamu Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Oke, terus. Dua pendapat dari temannya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini yang harus kita pahami baik. Al-Quran itu perkataan Allah, kitabullah. Ya, paham sampai sini ya? Itu Al-Quran. Sekarang Sunnah atau hadis. Coba bisa berdiri. Sunnah itu apa? Atau hadis ada apa? Sunnah adalah segala bentuk perbuatan. Bisa diangkat suaranya sedikit? Sunnah adalah segala bentuk perbuatan dan perkataan dan takbir Nabi Muhammad SAW. Oke. Bisa saya terus dulu sama temannya? Oke. Siapa lagi namanya? Sudah. Hadis apa? Atau sunnah? Bisa berdiri? Angkat suaranya ya. Nah, biasa sedikit. Hadis adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, dan takbir Nabi. Oke. Jadi kalian sama ya, berarti pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah itu sudah mendingan ya. Maksudnya kalian sudah ada pemahaman sedikit bahwa Al-Quran itu Allah, ya, Sunnah itu perbuatan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita pahami ya. Ini fokus saya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami fungsi Al-Quran dan fungsi hadis atas Al-Quran. Ini kalian sudah mendengar ke situ ya. Oke? Ini kesepakatan kelas ya, sering kita bahas ya. Siswa harus ada tepat waktu, konsisten ya. Ini mata pelajaran saya harus selalu mengajar tepat waktu ya. Mengenalkan sarana sekolah, siswa mendengarkan yang baik ketika guru menjelaskan, siswa menggunakan bahasa yang sopan kepada guru dan teman sekelas. Satu lagi saya mau tambahkan kesepakatan kelas, yaitu setiap mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam wajib kalian membawa Al-Quran. Oke? Jadi tugasnya untuk hari ini silakan simak video yang ada di atas. Kita buat sebuah proyek nanti tentang dalam bentuk presentasi atau apa, nanti kita sepakati saja dulu. Tapi sebelum itu saya mau kalian amati video yang ada di atas. Durasinya sekitar 2 menitan. Jadi silakan amati videonya, buat kesimpulan nanti, dan proyeknya nanti saya sampaikan apa yang harus kalian lakukan. Paham?
kita akan mempelajari materi PAI kelas 7 bab 1. Kurikulum Merdeka yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keduanya berisi pedoman hidup yang mengajarkan cara beribadah dan bermuamalah dengan baik dan benar. Al-Quran dalam sejumlah ayat dijelaskan sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, keduanya ini merupakan sumber ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Itulah sekilas tentang Al-Quran dan Hadis. Setidaknya memberi gambaran kepada kita semua bahwa menjadi penting untuk mempelajari keduanya. Karena dengan mempelajari kedua sumber ajaran Islam tersebut, kita semua akan mengerti bagaimana menjalani ajaran Islam dengan baik dan benar. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu perkara dalam kehidupan manusia, hendaknya dikembalikan pada Al-Quran dan Hadis, sebagaimana Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Selain itu, dijelaskan juga dalam Quran surat An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina humul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab ini kepadamu kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Baik, itu tadi materi bab 1 bagian pertama tentang membaca Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada materi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran setiap masuk ada bacaan. Ingat ya, ayat yang paling pertama turun adalah kata qira'a. Iqra, baca. Ya, ingat ya, Iqra. Makanya dari situ lah muncul namanya Al-Quran. Berarti bacaan. Ya, diambil dari kata qira'a, membaca, didefinisikan sebagai wahyu Allah, sudah ya, menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf. Mushaf yang dimaksud adalah kertas. Mushaf itu kertas yang Injil. Ya, mushaf diriwayatkan oleh secara mutawatir. Maksudnya mutawatir di sini secara banyak orang. Jadi orang-orang yang dipercayakan untuk apa istilahnya, untuk meriwayatkan atau untuk membersamai Al-Quran itu orang-orang terpercaya dan membacanya berkali-kali. Ingat ya, orang yang membaca berkali-kali. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Oke, lanjut. Hadis sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran tidak ada di dalam terkait masalah hukum, yang topani adalah hadis. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian
Di hadis ingat ya, jangan ada nanti bingung beberapa jenis nanti terkait istilah-istilah hadis. Dalam hadis itu ada istilahnya dikenal juga sunnah. Ada yang dibilang khabar, artinya kabar. Ada yang juga asal. Tapi kita tidak masuk dulu di situ. Kita masih bahas tentang hadis dan Al-Quran sendiri. Ya. Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya bukan itu titik poinnya, ya. Yang mau kita tuntaskan ini hari terkait surah An-Nahl, ya. Nah, di dalam ini yang kita bahas. Ya. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Bisa sama-sama semua? Bisa? Bisa? Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, saya akan minta satu orang ya dari di antara kalian. Silakan pasti berdiri. Duduk. Ya, coba perhatikan semua di atas. Wa ma anzalna 'alaikal kitab. Ada artinya ya, silakan. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Muhammad bin Rasulullah, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke, jadi saya Bapak tidak mau bahas dulu terkait masalah maksud dan isi ayat dalam Al-Quran ini. Saya mau kasih kalian tugas semuanya. Saya bagi-bagi kelompok dulu. Jadi kita bagi kelompoknya. Jadi apa tugasnya? Silakan dicatat. Silakan dicatat. Tugasnya adalah menyimpulkan bacaan yang ada di atas, ya, surah An-Nahl ayat 64. Silakan kalian diskusikan ke teman-temanmu terkait apa maksud dan ayat tersebut. Jadi saya bagi kelompoknya dulu ya. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan diskusikan. Jadi poin yang kita mau cari di sini adalah maksud dari ayat yang ada di atas. Oke? Silakan dicatat. Nanti saya bagikan kertasnya. Silakan dicatat di kertas ini. Silakan diskusikan, ya. Kalau perlu bisa ditulis-tulis dulu ayatnya di atas supaya kita saling mengenal, ya. Ingat, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak pahalanya, ya. Setelah kalian mendiskusikan maksud dan kandungan ayat di atas, nah, salah satu dari program kelompok nanti saya suruh naik nanti
nanti mempresentasikan apa hasil tulisannya. Oke, bisa ya? Bisa? Ya. Oke, silakan Ibu. Jadi silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan didiskusikan. Tidak apa-apa. Silakan dikerja. Biasakan tulis ayat Al-Quran dulu, ya. Tulis dulu ayat Al-Qurannya. Habis itu kalian simpulkan maksud dan tujuannya. Saya berikan waktu berapa menit? Tunggu ya. Oke, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan, ya. Silakan didiskusikan. Oke. Terus. Ya, silakan. Ya. Kerja saja ya. Oke. Ya. Bagus juga tulisannya ya. Ya, 5 menit ya. Ya, silakan. Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut untuk presentasi. Jadi silakan, saya akan tunjuk di masing-masing perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi saya mau mulai dari kelompok 1. Silakan Ibu. Ya, kasih tepuk tangan dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pangga. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kesimpulan dari Quran surah An-Nahl ayat 64. Ya. Sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Oke, tepuk tangan. Itu ya. Itu kalau itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, Dewi, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok 3 mau membacakan hasil diskusi kami tentang Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 64. Sebagai yang pertama, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Oke, baik. Yang kedua, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kembali. Oke. Tepuk tangan. Oke. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nomor 2. Siap-siap nomor 1 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tentang surat An-Nahl ayat surah 14 ayat 64. Ya. Ketika ada masalah yang terjadi, Al-Quran bisa menjadi petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Oke. Nggak ada yang lain lagi? Al-Quran sebagai sumber kitab hukum dan tidak ada masalah. Oke, tepuk tangan. Begitu.
Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. ya. Sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, itu saja. Oke, tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi semua ya, bisa dipahami ya, bahwa pada konsepnya Quran surah An-Nahl ayat 64 itu menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman ketika terjadi masalah. Oke, jadi silakan kumpul di meja saya hasil pekerjaannya. Silakan bawa semua, bawa sini. Oke. Yap. Oke. Terima kasih ya. Saya simpan. Ini nanti saya nilai dan saya akan kasih apresiasi untuk hasilnya. Oke. Tapi aku mau pakai 3. Oke, tadi sudah luar biasa semua terkait apa yang disampaikan dari semua teman-temanku. Kertas kerjanya sudah saya terima juga semua, nanti saya nilai ya. Kemudian ini kan waktu juga sudah sampai waktunya ya, karena kita jadi dibatasi oleh waktu. Berdasarkan apa yang kalian sudah pelajari, coba angkat tangannya. Siapa yang bisa memaparkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bisa? Coba pasti kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Coba berdiri. bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan hadis adalah segala bentuk perkataan tahqiq Nabi Muhammad SAW. Oke. Apa yang mau bisa dapat setelah mempelajari tadi? Jadi berdasarkan kesimpulan yang saya dapatkan, Hmm? Al-Quran sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Ya. Udah. Oke. Dan lagi ya. Jadi untuk hari ini pertemuan kita cukup ya. Jadi untuk pertemuan depan saya bapak mau kasih tugas ya. Jadi tugas yang mau dikerjakan adalah kalian harus menghafal surah An-Nahl ayat 64 ya, lengkap beserta terjemahnya atau artinya ya, untuk tulis di depan. Misalnya kita ketemu di depan ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini banyak hikmahnya ya, maksudnya banyak yang kita tahu. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, baca surat Al-Fatihah dalam hati kita. Al-Fatihah. Jadi baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya ucapan banyak-banyak belajar ya, karena orang belajar pasti banyak tahu ya. Semakin banyak tahu, semakin kau berguna di masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya hari ini.